hak Allah yang melebihkan satu atas yang lainnya, sebagaimana hak Allah melebihkan tempat di antara tempat-tempatnya yang ada di seluruh permukaan bumi. Itu Allah lebihkan Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan hari dalam satu tahun. Itu Allah lebihkan hari Arafah dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan malam dari malam-malamnya dalam setahun, yaitu Allah lebihkan malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan hari dalam satu pekan, yaitu Allah lebihkan hari Jumat dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan waktu dari perjalanan sehari semalam 24 jam, itu Allah lebihkan di sepertiga malam dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Dan hak Allah juga yang melebihkan bulan di antara bulan-bulannya dalam setahun, itu Allah lebihkan 4 bulan haram. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله وسلم على الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pada guru-guru kami, orang tua kami, dan seluruh hadirin dan hadirat Safari Subuh Arafah pada Ahad yang mulia ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa memakmurkan rumah-rumah Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, khususnya salat subuh secara berjamaah, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya keutamaan salat subuh secara berjamaah itu tidak hanya kita mendapatkan pahala 27 derajat, tidak hanya setiap langkah yang kita gerakkan dari tempat tinggal kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini, satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Bahkan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dalam hadis Rasulullah disebutkan fahuwa fi dhimmatillah, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah,
Dan Allah Subhanahu wa taala hari ini panjangkan umur kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjamin hajat kebutuhan kita pada hari ini. Dan kalau hari ini kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan qadarullah Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita pada hari ini, insyaallah juga Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita istiqamah untuk memakmurkan rumah-rumah Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, khususnya salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih berada di bulan yang mulia dan juga berada di bulan yang Allah lebihkan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Itu kita berada di bulan Muharram. Yang mana bulan Muharram ini juga termasuk salah satu daripada 4 bulan haram. Ini jangan disebutkan kalimat haram ni langsung halal haram, bukan seperti itu. Al-haram di sini maknanya sesuatu yang Allah muliakan, sesuatu yang Allah lebihkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan masjidnya dengan kalimat Al-Haram, Masjidil Haram. Ini adalah masjid yang Allah agungkan, masjid yang Allah muliakan. Yang barang siapa salat di Masjidil Haram, keutamanya sama dengan 100.000 kali salat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu hak Allah yang melebihkan satu atas yang lainnya, sebagaimana hak Allah melebihkan tempat di antara tempat-tempatnya yang ada di seluruh permukaan bumi. Itu Allah lebihkan Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan hari dalam 1 tahun. Itu Allah lebihkan hari Arafah dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan malam dari malam-malamnya dalam setahun. Itu Allah lebihkan malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan hari dalam 1 pekan. Yaitu Allah lebihkan hari Jumat dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan waktu dari perjalanan sehari semalam 24 jam, itu Allah lebihkan di 1/3 malam dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Dan hak Allah juga yang melebihkan bulan di antara bulan-bulannya dalam setahun, itu Allah lebihkan 4 bulan haram, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya perhitungan bulan yang diakui di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang mana 12 bulan tersebut telah Allah tetapkan sejak awal penciptaan langit dan bumi. Minha 4 hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram. Dan 4 bulan haram ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah. Dan 3 bulan berurutan itu dimulai daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi kita telah melalui bulan haram ini, sudah memasuki bulan ketiga yang berurutan. Itu bulan Muharram. Tepatnya hari ini kita berada di tanggal 8 Muharram. Dan satu yang terpisah adalah bulan Rajab. Ada apa dengan bulan haram ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Jadi di bulan haram ini, ketika Allah Subhanahu wa taala ataupun ketika seorang hamba dia melakukan amal-amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya. Namun juga ketika ada orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bulan haram ini, juga Allah perbesarkan dosanya. Sehingga di penghujung ayat yang kita bacakan tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum,
dan janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri dengan perbuatan dosa itu di bulan-bulan haram tersebut. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kita berbuat kebaikan-kebaikan. Apalagi ini masih momen kita pergantian tahun Hijriah. Dari 1445 Hijriah menuju 1446 Hijriah. Jadi momen peringatan tahun baru Hijriah ini coba kita banyak-banyak melakukan muhasabah. Banyak-banyak melakukan perbaikan terhadap diri kita. Karena saya yakin kita semua pasti menginginkan menjadi orang-orang yang sukses. Kita pasti ingin menjadi orang-orang yang berhasil dunia dan akhirat. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya di antara ciri-ciri orang-orang yang cerdas itu, orang-orang yang pintar itu, orang-orang sukses itu, Rasulullah menyebutkan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sukses, orang yang pintar itu adalah orang yang mau melakukan muhasabah terhadap dirinya. Dia mau melakukan evaluasi terhadap dirinya. Setelah dia mengetahui kekurangan-kekurangannya, setelah dia mengetahui kesalahan-kesalahannya, dia beristighfar kepada Allah, wa amila lima ba'dal maut, lalu dia beramal soleh untuk hari setelah kematian. Dia beramal soleh untuk hari yang kekal abadi. Maka patokan orang-orang yang sukses, kata Rasulullah, orang-orang yang cerdas itu hanya dua saja. Yang pertama, dia banyak-banyak buat muhasabah. Yang kedua, dia banyak-banyak melakukan amal untuk setelah kematian. Dan ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan terhadap amalan yang telah kita lakukan setahun yang lalu. Dari hitungan bulan ataupun dari hitungan Hijriah. Sudahkah dari amalan-amalan yang telah kita lakukan ini, mulai dari salat kita, puasa kita, sedekah kita, zikir kita, salawat kita dan lain sebagainya, mampu menjadikan kita pribadi yang takwa setiap harinya, bahkan setiap tahunnya? Atau jangan-jangan jemaah yang muliakan ya Allah SWT, nafsu masih dominan yang ada dalam diri pribadi kita? Karena ketika kita melihat di dalam Al-Quran, dua sifat ini saling tarik menarik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi demi zat yang telah Allah sempurnakan penciptaannya, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua potensi. Ada potensi fujur, ada potensi takwa. Apa itu fujur? Fujur ini adalah nafsu yang telah dilaksanakan oleh anggota tubuh. Ketika nafsu masuk ke lisan seseorang, sehingga dia berani berdusta, berbohong, bahkan dia berani untuk mengunjing orang lain, memfitnah orang lain dengan lisannya, maka ini dikatakan dengan sifat fujur. Ketika nafsu masuk ke tangan seseorang, sehingga dia merampas hak orang lain, mencuri hak orang lain, memukul orang lain, ataupun melakukan tanda tangan macam-macam, maka ini dikatakan dengan sifat fujur tadi. Ketika nafsu masuk ke kaki seseorang, sehingga dia berjalan ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dikatakan dengan sifat fujur. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ini dan coba kita lakukan perenungan terhadap diri kita. Sudahkah kita meredam sifat fujur ini dan kita lejitkan sifat takwa? Karena dua sifat ini saling tarik menarik sampai dengan akhir hayat kita. Artinya apa? Ketika kita ada potensi untuk berkata jujur, di sana ada nafsu yang menarik kita agar kita berdusta. Ketika kita ada potensi untuk berbuat kebaikan-kebaikan, di sana ada nafsu yang menarik kita agar kita enggak mau berbuat baik. Ya. Contoh yang sederhana misalkan, ketika azan berkumandang, pasti dua sifat ini saling tarik menarik. Sifat takwa menyerukan kepadanya, cepat siap-siap, cepat siap-siap. Bagaimana fujur?
agar kita bisa melaksanakan salat berjamaah ke masjid. Nanti ada sifat nafsu yang menarik kita, alah si ada prele. Ya. Tanggung tak bunyo. Nyo final nyo. Tanggung dah. Final Euro. Ni hati-hati ni malam besok Ini jangan sampai dia terpengaruh dengan hal tersebut lalu dia meninggalkan ibadah yang agung ini. Ibadah yang luar biasa ini jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Maka dua sifat ini saling tarik menarik ini sampai dengan akhir hayat kita. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah SWT, coba kita renungkan ya. Dari amalan-amalan yang telah kita lakukan ini, apakah sudah kita mampu aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Salat yang kita kerjakan, sudahkah mampu melejitkan sifat takwa kita? Atau jangan-jangan kadang-kadang kita melihat nah urus sembahyang tapi cemecu je. Ada orang salat tapi dia suka mengunjing orang lain, memfitnah orang lain. Berarti ini ada masalah dengan salatnya yang harus diperbaiki jemaah yang dimuliakan ya Allah SWT. Maka penting bagi kita untuk melakukan muhasabah. Kita perbaiki diri apa kesalahan-kesalahan kita. Dan setelah kita tahu kekurangan-kekurangannya, baru kita melakukan amal setelah kematian. Kita istighfar tadi lalu kita beramal untuk hari setelah kematian. Maka jemaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ketakwaan itu tidak cukup hubungan kita dengan Allah semata. Karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan di sana ada takwa yang mengatur hubungan kita dengan sama manusia. Jadi hamamada tadi sembahyang, puasa, zakat, ya. Tapi kita mengabaikan takwa secara hablum minan nas, ya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa itu? Ketika dia mampu menjaga hubungannya dengan Allah. Ya, hablum minallahnya, ibadah-ibadahnya dia jaga, dan dia juga menjaga takwa secara hablum minan nas. Bagaimana makna takwa secara hablum minan nas ini? Ketika kita buka Al-Quran, surat Ali Imran ayat 133 dan 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Allah suruh kita bersegera menuju kepada ampunan Allah, yang mana Allah telah mempersiapkan syurga seluas langit dan bumi. Untuk siapa Allah persiapkan syurga tersebut? U'iddat lil muttaqin. Allah persiapkan khusus untuk orang-orang yang takwa. Lalu siapa yang dimaksud orang-orang yang takwa dalam ayat ini? Lanjutan ayatnya 134 Ali Imran, Allah jelaskan ciri-ciri orang-orang takwa itu, yang dalam ciri-ciri dalam ayat 134 ini semua berkaitan hubungan kita dengan sama manusia. Yang pertama, Allah menjelaskan ciri takwa secara hablum minan nas, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang gemar membantu orang lain, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang butuh bantuan, dia bantu. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang butuh uluran tangannya, dia bantu, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Oh, Ustaz, belum mampu bantu 10 ribu, ada masalah. Ustaz, saya ada kemudahan ni 50 ribu, enggak masalah juga. Ustaz, nyopo yang na 5 ribu, alhamdulillah. Ya. Yang jelas jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita anggap remeh sekecil apapun daripada kebaikan yang kita lakukan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun kita berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang berseri, ini juga amal kebaikan. Ya. Coba kita jumpa misalkan tetangga kita, orang kita dengan kita pasang muka masam, enggak ada kebaikan. Jadi kadang asbab kebaikan yang sederhana inilah yang akan menarik kita menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita anggap remeh sekecil apapun daripada kebaikan yang kita lakukan. Dan keutamaan bagi orang-orang yang suka membantu orang lain dan memudahkan urusan orang lain,
disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Arba'in Nawawi nomor ke-36. Jadi barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhiratnya. Subhanallah. Jadi bukan hanya kita dapat kemudahan dunia saja, kemudahan akhirat juga kita akan dapat. Kalau dalam hal duniawi misalkan, ketika kita buat baik sama si A, belum tentu si A ini balas buat baik sama kita. Mungkin orang lain lagi akan balas buat baik sama kita. Tapi di hari akhir nanti, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau kita andalkan? Mau kita andalkan orang yang dekat dengan kita, belum tentu tolong kita. Mau kita andalkan orang tua kita, belum tentu tolong kita. Mau kita andalkan anak-anak kita juga belum tentu tolong kita. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Jadi ketika di hari akhir nanti, ketika seseorang lari dari saudaranya, lari dari pasangannya, lari dari ayah ibunya, lari daripada anak-anaknya, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi ketika di hari akhir nanti, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, semua kita khawatir. Ya Allah, bagaimana nanti saya akan mengambil buku catatan amal saya, ya Allah. Apakah kita akan ambil dengan tangan kanan kita ataupun na'udzubillah dengan tangan kiri kita? Kekhawatiran kita ini membuat kita enggak kenal lagi orang yang dekat dengan kita waktu di dunia. Enggak kenal lagi orang tua, enggak kenal lagi anak-anak. Sibuk dengan urusan kita masing-masing. Maka siapa yang akan tolong kita, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Allah akan tolong kita. Dan pertolongan Allah itu dibuat syarat. Apa syaratnya? Wallahu fi aunil abdi, lanjutan hadisnya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya ini dia saling tolong menolong dengan sesamanya ketika dia hidup di dunia. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ciri takwa secara hablum minan nas yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya, enggak cepat emosi dia, enggak cepat marah. Ya. Karena Rasulullah juga menyebutkan dalam hadisnya, laisa syadidu bisur'ah, dan bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam perkelahian. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam pergulatan. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu menahan amarahnya di saat dia mampu untuk membalas orang tersebut. Menyaibalah jin, tapi dia tahan amarah. Ini ciri-ciri takwa yang kedua secara hablum minan nas. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas, ketika dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Maknanya apa? Tidak dendam. Karena kalau sudah dendam ini akan jadi penyakit hati. Jangankan kita lihat orangnya, kalau sudah dendam itu, waktu kita lihat Honda aja, kok nyampah dah tipak ban Honda aja. Ya. Ini kalau sudah jadi penyakit hati. Lewat depan rumahnya buang muka, padahal apa salah rumahnya? Ya. Ini sudah jadi penyakit hati. Maka kita dianjurkan untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Lalu kalau ditanya, Ustaz, maaf paduk ke je dapat maaf? Berapa kali kita bisa boleh maafin orang? Ya, kalau hari ini kita dizalimi, kemudian dia minta maaf, lalu kita kasih maaf. Besok dia buat lagi, misalkan dizalimi kita lagi, lalu dia minta maaf lagi, kita kasih maaf. Lusa dibuat lagi, gimana? Itu dah jom maaf. Ya. Maka dalam hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim, berapa kali kita boleh memaafkan pembantu kita, budak-budak kita, bawahan kita? Ketika ditanya itu, Rasulullah SAW diam. Diulang kedua kalinya, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim, berapa kali kita boleh memaafkan pembantu kita, budak-budak kita, bawahan kita? Karena yang namanya pembantu ini pasti dia banyak buat salah. Ketika disuruh dibuat A misalkan, dia buat B. Ketika disuruh membersihkan apa misalkan, ada yang kurang bersih.
ketika disuruh bersihin sesuatu, ada yang kurang berkenan nggak bersih, ada saja kekurangannya. Sehingga tanya sahabat ini kepada Rasulullah, berapa kali kita boleh maafkan dia? Lalu sampai hal ini diulang 3 kali. Ya Rasulullah, kam na'fu an khadim. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? A'fu anhu 70 marrah fi kulli yaum. Berikanlah maaf untuknya 70 kali setiap harinya. Subhanallah. Jadi kita harus ada stok maaf ini 70 kali, bukan stok 1 bulan. Ya. 70 kali ini stok 1 hari. Secara logika kita, kira-kira ada enggak orang buat kesalahan sampai 70 kali dalam sehari? Ya. Maka dalam Islam ini kita dianjurkan banyak-banyak kasih maaf. Yang namanya kita manusia, pasti juga kita pernah buat kesalahan. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain dengan harapan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, itu baru tingkat dengan pembantu, baru tingkat dengan budak-budak. Apalagi yang masih ada hubungan darah dengan kita. Maka ini adalah momen bagi kita jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala untuk terus banyak-banyak melakukan muhasabah terhadap amal-amal kita. Setelah kita tahu kekurangan-kekurangannya dan setelah kita mengetahui kesalahan-kesalahan kita beristighfar kepada Allah, wa amila lima ba'dal maut, lalu kita beramal saleh untuk hari setelah kematian. Dan tatkala kita bisa istiqamah dengan kebaikan-kebaikan, kita bangun ketakwaan kita kepada Allah dan kita redam sifat nafsu. Dan takwa itu tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah semata, takwa juga mengatur hubungan kita dengan sama hablum minan nas. Kalau dua hal ini mampu kita wujudkan dalam setiap keseharian kita, insyaallah pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan panggil kita dalam keadaan terbaik dan insyaallah semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.